Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pengajian Sulam Taufik akan menjelaskan tentang hukum berjamaah dan sholat Jumat. Kita tahu di masyarakat bahwa sering sekali disibukkan bekerja sehingga lupa untuk melakukan berjamaah. Seperti apa sih hukumnya berjamaah dan sholat Jumat? Begitupun sholat Jumat. Ini sering sekali di masyarakat kita mendengar khutbah yang begitu panjang. Seperti apa hukumnya? Mari kita simak pengajian berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin jamil malifil kutub khususun malif kitab Sulam Taufik wa bihi wa ummi wa ustadi wa mu'alimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian apa? Faslun syuruti wujubi kumatil jamaah wal jum'ah. Asal kewajiban berjamaah dan Jumat. Faslun utawi ikilah fasal. Al jamaatu utawi berjamaah. Al jamaatu utawi berjamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang. Ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang al ihrari pira-pira kang merdeka, bukan budak maksudnya. Berjamaah bagi kaum Adam, bagi para lelaki yang merdeka. Al mukimina pira-pira kang mukim. Al mukimina pira-pira kang mukim yang menetap, bukan lagi merantau. Al balighina pira-pira kang baligh, berakal, baligh. Ghairul ma'dzurina ora pira-pira kang duweni udzur. Ghairul ma'dzurina ora pira-pira kang duweni udzur, bukan yang tidak punya udzur seperti sakit, hujan, atau adanya angin yang kencang, atau karena cuaca yang dingin. Jadi hukumnya berjamaah itu iku fardu kifayatin fardu kifayah. Iku fardu kifayatin fardu kifayah. Fardu kifayah ini maksudnya adalah apabila dalam satu desa itu tidak ada yang berjamaah ya satu pun, maka dosa semua satu desa. Tapi kalau ada dalam satu desa itu ada yang berjamaah, maka yang lainnya ini tidak terkena dosa ketika sholat tidak berjamaah. Namun ketika dalam satu desa itu tidak ada yang berjamaah, ya, itu dosa semua. Kewajiban berjamaah fardu kifayah ini hanya dalam rakaat pertama. Katakanlah contoh dalam satu desa itu ada orang yang berjamaah cuman satu keluarga, dan itu cuman imam dan makmum, yang lainnya sibuk kerja. Ini tiba-tiba ketika rakaat pertama, ya rakaat pertama, terus kemudian rakaat kedua, rakaat pertama udah niat berjamaah, tiba-tiba batal. Si makmum itu batal atau imam itu batal, maka ini sudah dianggap cukup. Artinya rakaat pertama ini udah dianggap cukup untuk mewakili kaum laki-laki yang lain di dalam hal masalah berjamaah. Titik. Itu masalah berjamaah. Ini bagi laki-laki ya. Wa fil jum'ati lan ing dalam salat Jumat. Adapun berjamaah di dalam salat Jumat hukumnya iku fardu ainin, fardu ain, wajib ain. Alaihim ing atase adzukur, ing atase pira-pira wong lanang. Wajib bagi laki-laki itu idza kanu ing dalam nalikane ana sapa dzukur, sapa wong lanang mau iku arba'ina 40. Ada 40 orang jumlahnya, mukallifina
tur piro-piro kang mukallaf, piro-piro kang den perden kabeh. Mukallifina tur piro-piro kang den perden kabeh yang sudah mukallaf fi abniyatin ing dalam bangunan, maksudnya di dalam satu daerah itu. Jadi ini termasuk syarat mendirikan sholat Jumat dalam satu daerah, syaratnya yaitu jumlahnya ada 40 orang yang mukallaf, laki-laki semua. Ya, mukallaf. Ya, jumlah 40 itu ya dengan imam, itu dengan imam. Ya, mukallaf di sini maksudnya bukan orang gila, bukan orang yang ayanen, bukan orang yang belum kena taklif. Wa alaman lan ing atase wong. Juga kewajiban Jumat adalah bagi orang. Wa alaman lan ing atase wong nawa kang niat sapa man yang berniat al iqamata ing mukim, yang berniat mukim ya. Ing dahum ing dalam sandinge zukur, ing dalam sandinge wong lanang mau. Niat mukimnya itu arba'ata ayamin ing dalam papat piro-piro dina. Arba'ata ayamin ing dalam papat piro-piro dina, sihahin piro-piro kang utuh, yang utuh 4 hari itu benar-benar utuh menetap. Seperti para santri yang menetap di pondok pesantren. Nah, ini ya harus niat mukim gitu supaya dia melaksanakan sholat Jumat itu sah. Ya. Wa alaman lan ing atase wong. Juga kewajiban Jumat itu adalah bagi orang. Wa alaman lan ing atase wong balaghahu kang tumeka ing wong apa nida usaitin. Apa nida usaitin adzane wong kang banteraken suarane. Adzane wong kang banteraken suarane, yaitu orang yang sampainya suara adzan itu mintorfin saking arah-arah. Yalihi kang nyandingi apa torof ing wong min baladiha saking desane Jumat. Ya, juga kewajiban Jumat itu bagi orang yang sampainya suara Jumat ke telinga tersebut. Ya. Apa ini? Wasyartiha, apa wasyurutuha? Wasyartuha apa wasyurutuha? Ada wawunya enggak? Wasyartuha. Lan utawi syaratnya Jumat. Wasyartuha lan utawi syaratnya Jumat iku waktu zuhri, waktu zuhur. Salat Jumat itu dilakukan waktu zuhur. Ya. Bagaimana kemudian ketika sholat waktu zuhur itu hampir habis. Ya kalau memang waktu itu tidak cukup untuk melaksanakan 2 khutbah dan 2 Jumat, ya cukup dengan sholat zuhur saja ketika waktu zuhurnya hampir habis. Selain syarat waktu zuhur, juga sholat Jumat ini syaratnya wa khutbatani lan khutbah loro. 2 khutbah qoblaha ing dalam sedurunge Jumat, fihi ing dalam waktu zuhur. Yasma'uhuma kang ngerungu ing khutbatani, yasma'uhuma kang ngerungu ing khutbatani sopo al arbauna wong 40. Ya, syarat yang kedua dari sholat Jumat yaitu melaksanakan 2 khutbah sebelum sholat Jumat, yang mana khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Ya, oleh 40 orang. Makanya biasanya untuk ihtiyat, untuk ngati-ngati, khawatir, biasanya nih kebanyakan kan di desa-desa itu kalau lagi khutbah Jumat itu pasti, ya bukan pasti, maksudnya kebanyakan itu pada tidur gitu ya, pada tidur, pada ngantuk karena lelah. Nah sehingga untuk ihtiyat, untuk ngati-ngati itu ya bahkan disunahkan sangat baik ini melakukan sholat iadah, sholat pengulangan kembali, yaitu dengan melakukan sholat duhur berjamaah. Ini untuk antisipasi aja. Wantu sholat lan yenta den lakoni opo sholat Jumat. Syaratnya lagi yaitu wantu sholat lan yenta den lakoni opo sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilakukan jamaatan hale berjamaah. Bihim kelawan arbaun.
bihim kelawan arbaun, juga sholat Jumat itu harus dilakukan berjamaah ya, dengan 40 orang itu. Jadi sendirian ya nggak sah ya, tidak sah. Bihim kelawan arbaun wa an la tuqarinah lan yen ta ora barengi ing Jumat, wa an la tuqarinah lan yen ta ora barengi ing Jumat apa ukhra Jumat kang weneh bibal diha ing dalam negarane Jumat, ing dalam desane Jumat atau negarane Jumat. Nah, ini kasusnya ketika dalam satu daerah itu ada 2 Jumat ya, karena penuh atau karena desa itu luas ya, sehingga jarak masjid yang satu ke penduduk yang ujung itu jauh, maka ini diperbolehkan untuk mendirikan 2 Jumat, cuman dengan catatan syaratnya itu tidak boleh bareng ya, tidak boleh bareng mendirikannya, sholat Jumat nggak boleh berbarengan. Warkanul khutbataini titik lan utawi piro-piro rukune khutbah loro, rukunnya 2 khutbah iku hamdullahi muji ing Allah, iku hamdullahi muji ing Allah, wassolatulan maca solawat, wassolatulan maca solawat, yang keduanya membaca solawat setelah memuji kepada Allah, membaca solawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiatulan wasiat serta memberikan wasiat. Wasiat apa? Bitakwa kelawan ngebukti ing Allah, bitakwa kelawan ngebukti ing Allah fihima ing dalam khutbaten, fihima ing dalam khutbah loro ya. Ini hamdalah, solawat dan wasiat takwa ini di 2 khutbah itu, jadi di khutbah pertama dan di khutbah kedua ya. Juga wa ayatun lan ayat siji, wa ayatun lan ayat siji mafhumatun kang kena den paham, mafhumatun kang kena den paham fi ihdahuma ing dalam salah suwijine khutbaten, fi ihdahuma ing dalam salah suwijine khutbaten. Juga yang ketiga syaratnya khutbah yaitu membaca 1 ayat yang dipahami. Ini boleh ditaruh di khutbah pertama, boleh ditaruh di khutbah kedua, tapi yang bagus di khutbah pertama. Wa du'a ulan maca doa, wa du'a ulan maca doa lil mukminina kadue piro-piro mukmin, wa du'a ulan maca doa lil mukminina kadue piro-piro mukmin fitaniyati ing dalam khutbah kang kapindo. Lalu yang kelima yaitu membaca doa, mendoakan untuk orang-orang mukmin, ini ditaruh di khutbah yang kedua. Wa syurutuhu malan utawi piro-piro syarate khutbaten, dan utawi piro-piro syarate khutbaten, khutbah loro syaratnya iku at-thaharatu suci ya. Kalau tadi rukunnya ya, rukunnya ada 5, memuji kepada Allah, membaca sholawat, wasiat takwa, ini dilakukan di 2 khutbah. Lalu membaca ayat yang memberikan pemahaman, lalu kemudian mendoakan orang mukmin di khutbah yang kedua. Sekarang syaratnya apa? Kalau tadi rukunnya, sekarang syaratnya. Wa syurutuhu malan utai piro-piro syaratnya khutbaten iku at-thaharatu suci. Syaratnya harus suci. Jadi khotib itu harus suci anil hadasaini saking hadas loro. Anil hadasaini saking hadas loro. Wa anil najasati lan bersih saking najis. Fil badani ing dalam badan, fil badani ing dalam badan wal makani lan panggonan. Fil badani ing dalam badan wal makani lan panggonan ya. Wal mahmuli lan perkara kang den gawa, wal mahmuli lan perkara kang den gawa ya. Dan apa yang dibawa si khotib itu harus bersih dari najis. Lalu syaratnya lagi wasatrul aurati, wasatrul aurati lan nutupi aurat, wasatrul aurati lan nutupi aurat. Kenapa? Ya karena 2 khutbah itu sama aja sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat duhur ya, harus menutup aurat. Wal qiyamulan ngadeg, wal qiyamulan ngadeg berdiri ya, berdiri bagi yang mampu ya. Kalau khotibnya nggak mampu ya boleh sambil duduk boleh ya. Lalu untuk memisahkan antara khutbahnya, khutbah pertama dan khutbah kedua ya, memisahnya yaitu dengan diam ya, dengan diam sejenak gitu.
Wal julusulan lungguh, wal julusulan lungguh duduk bainahuma ing dalam antarane khutbaten, dan duduk di antara dua khutbah. Ya, wal julusulan lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbaten. Ya, ukuran baca surat Al-Ikhlas lah duduknya itu lamanya. Wal wila ulan nuli-nuli, wal wila ulan nuli-nuli, terus-terusan bainahuma ing dalam antarane khutbaten, bainahuma ing dalam antarane khutbaten. Jadi dua khutbah itu harus wila, harus mualah, harus terus-terusan. Makanya ini suka jadi masalah ketika, karena syaratnya begini. Ya, syaratnya kan nanti selanjutnya itu harus bahasa Arab. Nah, bagaimana ketika dengan terjemah? Sering sekali di masyarakat itu ketika khutbah itu kayak lagi pidato, kayak lagi ceramah, ya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerahnya masing-masing, namun terlalu lama. Nah, lama di sini nanti bisa kemudian khutbah itu disebut tidak mualah. Ya, itu. Makanya boleh diterjemahkan. Asal bukan rukunnya, bukan yang rukunnya, yang lainnya boleh, ya. Tapi jangan terlalu panjang, ya. Jangan terlalu panjang. Terus-terusan wabainahumalan ing dalam antarane khutbaten, wabainahumalan ing dalam antarane khutbaten, wabainas sholatilan ing dalam antarane sholat, wabainas sholatilan ing dalam antarane sholat, dan juga harus mualah juga antara dua khutbah itu dan sholat Jumat itu sendiri. Jangan ada pemisah, ya. Kadar pemisahnya itu adalah lamanya ukuran 2 rakaat. Jadi kalau khutbah Jumat kemudian jelentreh kayak pidato, hampir lebih waktunya seperti sholat 2 rakaat, ya, maka itu menjadi masalah, tidak sah khutbah Jumatnya. Waya kunalan yentana, waya kunalan yentana opo khutbaten, waya kunalan yentana opo khutbaten, iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab, iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Syaratnya khutbah Jumat itu yaitu harus menggunakan bahasa Arab, ya, terutama ini rukunnya, ya. Selain rukun boleh, tapi ya itu tadi, jangan terlalu panjang. Ukuran panjangnya kadar 2 rakaat sholat. Kalau kemudian ada orang di desa kita ini kemudian melakukan khutbah Jumat, rukun oke, pakai bahasa Arab, lalu kemudian dia seperti ceramah, seperti pidato dengan bahasa selain Arab, dan terlalu panjang, melebihi seperti lebihnya sholat 2 rakaat waktunya. Nah, itu nanti dianggap tidak mualah, dan itu bisa tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, ya otomatis sholat Jumatnya pun tidak sah, karena syarat sholat Jumat itu sendiri adalah harus melakukan 2 khutbah sebelumnya. Faslun yajibu ala kulli man sholla muqtadiyan wa ala biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.